libur, karena memang liburnya ini untuk menghormati tamu, yaitu bulan suci Ramadan. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, maka kita diwajibkan akan ibadah yang fardu adalah ibadah puasa. Selain daripada ibadah puasa, ada juga ibadah-ibadah lainnya. Itu menunjukkan akan daripada penghormatan kita ketika tamu agung itu datang. Maka alhamdulillah kita sudah mengerjakan selama 1 bulan. Bahkan dalam hadis Nabi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan dalam bulan lain yang akan datang juga akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk daripada keistimewaan di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan itu semuanya. Mudah-mudahan kita bisa masih diizinkan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun depan. Kita lebih baik lagi mengerjakan ibadahnya dari Ramadan tahun ini. Kemudian dilanjutkan dengan bulan Syawal. Kita menghadapi pada tanggal 1 Syawal itu namanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Memang manusia lahir di dunia ini itu tidak bersih dari segala dosa. Maka seperti kita melaksanakan sholat yang benar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sudah menjalankan daripada perintah Allah. Kemudian dilanjutkan dengan perkara yang sunnah, yaitu puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Maka barang siapa yang melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seakan seperti puasa 1 tahun. Ini semuanya alhamdulillah kita sudah lewati semua. Dan bahkan juga kita sudah amalkan. Kemudian kita lanjutkan akan daripada kegiatan kita yang sudah memang agak lama liburnya. Ya, kalau itu secara bulan, mau ngambil itu sebulan, ditambah dengan bulan Syawal 2 bulan, ditambah dengan Sya'ban setengahnya 2 bulan setengah. Nah, ini memang agak lama. Jadi libur itu bukan berarti libur tanpa ada alasan, ya. Dan ketika kita sudah memulai aktivitas seperti biasa lagi, maka jangan sampai kendor. Memang Pak, kalau kita sudah memulai aktivitas rutinitas, kemudian libur panjang, untuk memulai lagi itu memang agak berat. Tidak semuanya, mau anak besar, anak kecil, orang tua, anak muda, pasti untuk memulai rutinitasnya pasti agak berat, ya. Wajar manusia. Tetapi jangan sampai kita terlena dengan itu semuanya. Tapi waktu memulai pengajian males, nanti ujung-ujungnya males terus. Harus paksa ya, memaksa diri kita. Nah, di dalam memaksa untuk menghadiri majelis, ya kita harus tahu daripada keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu
maju, ya, lebih semangat lagi. Ya, mungkin pada tahun kemarin ya kita ngajinya banyak borongnya, maka kalau bisa tahun ini kita harus ubah. Bagaimana kesibukan yang saya hadapi ini, ya, jangan sampai menghalangi saya untuk bisa menghadiri yang namanya majelis ilmu. Karena majelis ilmu ini luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW saja di dalam Al-Quran Allah memerintahkan, ya, dalam surah Al-Quran, Kul Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahilah aku ilmu. Seorang Nabi Muhammad saja masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa agar ditambahi ilmunya. Bahkan beliau langsung dari Allah. Tetapi itu bentuk daripada dia seorang hamba kepada Tuhannya. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa, yang bukan tergolong orang yang mungkin istimewa, bukan, hamba biasa, umat yang biasa juga, maka kita harusnya lebih berusaha lagi akan dalam kehidupan kita ini bagaimana kita terus bertambah hidup kita. Jangan sampai ketika kita hidup kemudian beribadah tanpa dibarengi dengan hidup. Ini rugi. Karena kalau kita beribadah tanpa ada ilmu, maka kita akan mudah dijebak oleh syaitan. Akan mudah dipudaya oleh syaitan. Bahkan syaitan itu lebih takut satu orang alim dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa? Karena satu orang alim bisa menyelamatkan 1000 sejuta orang ahli ibadah yang bodoh. Tetapi berbeda dengan orang ahli ibadah tapi bodoh, meskipun jumlahnya banyak juta, dia tidak bisa menyelamatkan orang lain. Jangan orang lain, buat dirinya saja tidak bisa menyelamatkan. Maka itu termasuk perkara yang membawa kehancuran, ya, buat diri seseorang kalau beribadah tanpa adanya ilmu. Jangan senang Pak kira ibadah, tetapi bagaimana meskipun kita ahli ibadah tapi bodoh. Biarin dia pada ibadah sebanyak-banyaknya tapi bodoh. Kenapa? Karena kalau ibadah tanpa ada ilmu, maka perkara-perkara yang biasanya diwajibkan atau diharamkan itu tidak tahu mana yang bisa membedakan hal itu semuanya. Bahkan di dalam masa ibadah sendiri dia tidak tahu apakah ini termasuk rukun, apakah ini termasuk sunnah, apakah ini termasuk apakah yang mengatakan, tidak tahu. Karena kita tahunya secara sendirinya saja. Yang penting saya puasa, dalam hari minum, ini udah. Yang penting saya sholat, berdiri, ruku, tidak, kemudian sujud, terakhir salat, dan selesai udah. Ya. Selebihnya daripada itu dia tidak tahu. Ya. Hanya zikirnya saja yang dia perhatikan, tetapi secara detail-detailnya itu kurang begitu dipahami. Ini banyak di kalangan kita yang Islam, rukun sholat tidak tahu. Kayak tadi. Ini betapa menyedihkannya kalau orang Islam tidak mau belajar. Ya. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang ahli ibadah. Ini ahli ibadah orangnya ya, sangat rapi, tetapi dia ketika itu membeli seekor keledai. Ketika membeli seekor keledai, dia usir tuh keledai dan anehnya dia beli seekor keledai nggak pernah dibawa ke kebun, nggak pernah dibawa untuk membawa benda-benda yang berat. Ya, sebagaimana nih keledai digunakan pada umumnya, dipakai ke hutan, ngapain bawa kayu bakar,
dipakai kebun, buat garap kebun. Ya. Tetapi harus semua membuat tetangga berburu. Ini punya kode betina, tapi juga ada kebun. Kamu mau apa sih? Ada yang nanya orang. Kemudian dia jawab, sesungguhnya saya membeli kode ini untuk menjaga kemaluan saya. Artinya apa dia? Berhubungan intim dengan kode ini. Oh, orang berkaget. Aku ahli ibadah. Kok masalah itu dia tahu? Emang dia tahu bahwa berzina itu haram? Manusia dengan manusia itu dosa besar. Apalagi dengan hewan binatang. Maka itu dosanya juga pasti lebih besar. Ketika dia tahu itu perkataan yang haram, baru sadar. Oh, ternyata saya salah. Kenapa bisa seperti itu? Semuanya ibadah. Karena dia bodoh. Karena dia tidak tahu daripada perkara yang halal, perkara yang haram. Nah, begitu dengan sebaliknya. Kalau orang lain ditipu dengan setan dengan bentuk berbagai macam pun juga ada orang lupa. Ya, pernah terjadi ketika menimpa seorang ulama besar itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika itu beliau dalam keadaan kehausan bersama dengan para murid. Ketika muridnya sedang mencari air di sekitar daerah tersebut, Syekh Jailani duduk dengan dunia lain, datang tiba-tiba sekumpulan awan, yang dimana awan tersebut membawa cangkir yang terbuat dari emas, dan di dalam cangkir tersebut ada airnya. Maka awan tersebut mendekati, ada suara, tapi tidak ada orangnya. Ya, hambaku Syekh Abdul Qadir, hari ini aku telah halalkan perkara yang telah aku haramkan. Maksudnya apa? Tuh, silakan minum air yang ada di cangkir yang terbuat dari emas. Padahal itu perkara yang haram. Tidak boleh kita minum gelas yang terbuat dari emas. Maka kepada sebulan ini pergi ke iblis. Langsung tahu dia. Ya, langsung iblis mengakui, ya Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku telah menipu daya ribuan orang ahli ibadah dengan seperti ini, tetapi kau selamat. Berkat apa? Berkat alim. Karena beliau bukan hanya ahli ibadah, tetapi alim, orang yang belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh. 40 tahun beliau belajar. Bayangkan, ini makanya satu orang alim bisa menyelamatkan 1000 juta orang ahli ibadah yang bodoh. Berbeda dengan orang ahli ibadah yang bodoh, tidak bisa menyelamatkan orang lain, apalagi dia dirinya yang bisa, apalagi orang lain. Jadi makanya Nabi Muhammad mewajibkan akan daripada umatnya untuk selalu belajar. Tolong ilmi, ridho ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslimin dan muslimat. Artinya ilmunya bagaimana nih? Itu ilmu tentang memperkuat akan daripada keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu agama. Maka ulama yang mengatakan itu hukumnya fardu ain. Ya, kalau selain sekedar ilmu agama, hukumnya ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan lagi hanya sunnah saja. Maka kita utamakan di dalam mencari ilmu ini entah buat diri kita ataupun daripada anak saudara kita, ilmu agama ini jangan sampai dilupakan. Jadi orang kadang-kadang terbuai dengan dunia, ilmu agama bisa disampingkan. Yang utama adalah ilmu dunia saja. Nah, padahal kita hidup di dunia sebentar. Yang lama itu adalah setelah daripada hidup di dunia ini, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Kedua alam itu membutuhkan ilmu yang namanya ilmu agama. Ya, maka kalau ingin selamat dunia dan akhirat, ya pelajarilah daripada ilmu agama ini. Ya, jadi insya Allah nanti kita di akhirat, ya, kita termasuk orang-orang yang ya, selamat dari perkara-perkara yang memberatkan kita, sebab kita
tidak apa melarang daripada perkara agama ini. Kemudian kalau kita melihat akan daripada orang-orang yang hadir di masjid, ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah berikan. Kenapa? Karena orang yang hadir di masjid itu ini adalah termasuk orang-orang pilihan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, "Mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki dengannya akan suatu kebaikan, Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Artinya kalau ada seseorang di dalam kehidupannya ini setiap hari itu bertambah daripada pemahaman agamanya, berarti Allah menghendaki dia untuk mendapatkan kebaikan. Ya, kebaikan bisa berupa pahala dari Allah, bisa berupa rahmat dari Allah, bisa berupa daripada ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menandakan bahwa Allah cinta kepada kita, kepada orang-orang yang setiap hari bertambah daripada ilmu agamanya. Dalam hadis Nabi, "Innallaha 'azza wa jalla yu'ti dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti dina illa liman ahabba. Faman a'tallahu dina faqad ahabbahu." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang dia tidak cintai. Dan Allah tidak memberikan perkara agama kecuali kepada orang yang dia cintai. Maka barang siapa Allah memberikan kepadanya perkara agama, faqad ahabbahu, maka sesungguhnya Allah telah mencintainya. Artinya kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari ini minimal dalam 7 hari sekali dalam 10 hari masjidmu, maka Allah telah memberikan kepemahaman agama kita. Itu tandanya apa? Faqad ahabbahu. Allah cinta kepada kita. Kalau untuk urusan dunia, jangan merasa waduh dia enak kaya, waduh dia enak sehat, waduh dia enak tenang, waduh dia enak besar di dunia. Karena itu perkara dunia. Kalau perkara dunia, Allah berikan kepada semua makhluk. Entah dia orang yang beriman soleh, atau orang yang beriman tapi dia ahli maksiat, atau orang yang tidak beriman, orang kafir, tetap Allah berikan. Kalau itu perkara dunia. Tapi kalau perkara agama, ini harusnya kita boleh beriman. Ya Allah, si bulan senang amat ya, punya banyak waktu, ya. Apalagi kalau udah waktu ngaji, pasti kan. Kenapa saya kok langkah saya begitu berat untuk bisa menghadiri majelis hadis? Kenapa langkah saya ini kaki terasa ada benda yang nempel berkilo-kilo, ya, berkilogram beratnya? Meskipun rumah saya dekat dengan majelis hadis, meskipun rumah saya dekat dengan masjid yang ada majelis hadisnya, tapi orang-orang yang jauh diberikan keringanan, dimudahkan. Meskipun dia sibuk karena dunianya, tapi kalau masalah ngaji itu pasti datang dulu. Nah, itu harus kita ingat dulu. Ya, kenapa? Karena dia termasuk orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita masih diberikan keringanan, kemudahan untuk bisa menghadiri majelis taklim. Meskipun kita punya urusan banyak di rumah, meskipun kita punya pekerjaan banyak, tetapi kalau tibanya waktu di sana itu seakan-akan urusan kayak tidak ada, pekerjaan kayak udah selesai. Padahal masih banyak. Langkah kita dimudahkan, kaki kita semuanya. Nah, alhamdulillah. Pegang betul-betul. Jangan sampai udah ngomong dengan keringanan, kita ternyata apa? Timbul rasa malas, tunda, malam sasa itu ada lagi nanti mah. Benar memang.
tiap minggu ada terus berpuasa. Cuma umur kita nggak tahu lah. Ya, apakah besok ada, besok harus ada, Allah akan. Hanya Allah yang tahu. Maka kalau bisa, ya kita usahakan seberapa sibuklah kita di rumah. Kalau udah waktunya ada misalnya, kita usahakan untuk bisa hadir. Ya, karena ilmu ini bukan hanya sekadar pengalaman doang sebenarnya, tetapi sampai kita mati. Ya, ada orang tua selalu hadir di wisata. Ada kalau kita ilmunya ini banyak kan, karena di sekolah. Nanti dia ditanya, ini bapak sudah tua nih, sudah sepuh, kenapa rajin banget ngajinya nih? Apa jawabannya? Ya, saya ngaji mengharapkan kalau saya mati dalam keadaan menuntut ilmu. Karena kalau mati dalam keadaan menuntut ilmu, nanti ketika di akhirat dimasukkan ke dalam surga bersama para nabi dan para rasul. Maka ingatkan daripada Nabi, tidak menjahul maut, barang siapa kematian datang kepada dirinya, wa huwa yatlubul ilma, dan dia sedang dalam keadaan menuntut ilmu, liyuhiyal bihil Islam, untuk menghidupkan dengannya daripada agama Islam, babainahu wa bainal anbiya'i, maka di antara dirinya dan di antara para nabi, fil jannati, yang di dalam surga, darajatan wahidatan, satu derajat. Yang membedakan adalah satu derajat. Coba bayangkan, satu derajat. Artinya orang yang istiqomah menghadiri majelis hadis kemudian meninggal dunia, nah maka dia dalam kategori yatlubul ilma, orang yang sedang menuntut ilmu. Maka ketika nanti dia dimasukkan dalam surga, maka surganya bersama dengan para nabi dan rasul. Hanya membedakan dirinya dengan nabi adalah satu derajat loh. Bayangkan satu derajat. Berbeda kalau surganya jauh dengan nabi dan rasul. Nah, kalau kita tahu bahwa surga yang paling tinggi adalah Firdaus, ya sudah pasti para nabi dan rasul berada di dalam surga Firdaus. Ya, maka kalau ini kita nanti akhirat dalam surga bersama para nabi, ya kalau bisa mati dalam keadaan menuntut ilmu. Ya, meskipun kita belajar ya sekedar mendengarkan, ya tidak seperti anak muda yang menghafal, memahami dengan serius, ya tetapi kalau kita mati dalam keadaan ilmu, ini menjadi beda nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Nah, ayat tersebut ditafsirkan oleh kalangan sahabat namanya Abdullah bin Abbas, yang menceritakan bahwa ketika orang beriman mempunyai ilmu, maka nanti di akhirat dia mempunyai derajat yang begitu tinggi. Berapa derajatnya? 700 derajat. 700 derajat. Satu derajat dengan derajat berikutnya itu jaraknya seperti orang berjalan selama 500 tahun. Kira-kira beda kan? Tingginya perbedaannya antara orang-orang yang ketika di dunia beriman dan mempunyai ilmu. Maka berbeda nanti ketika orang beriman mempunyai ilmu dengan orang yang beriman tetapi tidak mempunyai ilmu. Itu jauh sekali daripada dia punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka
manis-manis ilmu. Ya, apalagi ya kalau kita di rumah dalam baik, ya jam sekarang jam istirahat nih. Ya, masa kita tidak bisa mengorbankan sejam 2 jam untuk bisa menghadiri majelis ilmu selama 7 hari itu? Ya, sejam 2 jam nggak bisa. Maka ini menjadi kerugian kalau kita tidak bisa mengorbankan itu semua. Karena di dalam majelis ilmu ini bukan sembarang majelis. Karena Rasulullah SAW pernah mendatangi sebuah masjid, di situ ada 2 kelompok, yang dimana kelompok tersebut satu sedang berzikir berdoa kepada Allah SWT, satu lagi sedang membahas ilmu fikih tentang masalah sholat, tentang masalah zakat dan sebagainya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini ada 2 majelis, mana yang terbaik? Kata Rasulullah, dua-duanya baik, dua-duanya bagus. Yang majelis zikir kemudian berdoa kepada Allah, kalau Allah memberikan dia anugerah, maka diberikan anugerah. Kalau tidak, tidak. Kemudian yang kedua, majelis ilmu. Ya, majelis ilmu. Maka ini innama itu mu'allimah, bahwasanya saya itu sebagai pengajar. Maka Rasulullah duduklah bersama orang-orang yang sedang mengkaji ilmu. Artinya apa? Majelis ilmu lebih utama dibandingkan dengan majelis lainnya. Tuh, bayangkan. Jadi majelis ilmu itu dipilih oleh Rasulullah SAW. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis lain beliau mengatakan, bersabda, "Idza maratum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, farta'u, keliling apa? Ikut duduk situ. Oh ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa ma riyadil jannah? Apa itu taman surga? Qala, Rasulullah menjawab, ya, ila kulli dzikri, artinya halaqat dzikir. Nah, artinya apa? Halaqat dzikir ini ulama menafsirkan adalah majelis ilmu. Nah, jadi kata Rasulullah, majelis ilmu itu adalah riyadul jannah, tamannya surga. Kalau kita melewati ada pada majelis ilmu, di sini, karena di sini lagi dibuka yang namanya taman surga. Selesai majelis ilmu, tutup lagi taman surganya. Kalau ingin kita duduk di riyadul jannah, taman surga, cari lagi majelis ilmu. Maka rugi kalau kita punya kampung ada masjidnya, diadakan yang namanya majelis ilmu. Ya, kemudian gak hadir. Ya, orang-orang ke Roboh di Madinah berebutan. Bahkan sekarang itu ada peraturannya, ya, ketika umroh cukup sekali ada dulu. Kalau pulang boleh, sakit orang rebutannya. Kenapa mau direbutkan? Karena di situ adalah taman surga. Di kampungnya, sepuas-puasnya taman surga nih, nggak mau nengok sama sekali. Ya, nggak mau mampir sama sekali. Pada ini terjadi riyadul jannah. Bukan hanya di Roboh saja tuh riyadul jannah. Di Majelis Taklim, di kampung-kampung kita nih, di masjid kita semuanya. Kalau ada majelis taklimnya, nah disitulah yang namanya riyadul jannah. Rugi kalau kita tidak berada di tempat yang dimana Allah ridhoi, taman surga. Ya. Nah ini kalau orang nggak tahu lah, bilang ya seperti hal biasa memang. Tetapi kalau pandangan orang-orang yang mengetahui terutama di Salim ini, karena seorang ulama, kalau seandainya paham majelis taklim itu dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang akan saling berperang, akan saling berebut untuk bisa menghadiri majelis taklim. Para raja, jenderal, presiden yang melepaskan dia punya kekuasaan pengen hadir di majelis taklim. Orang-orang yang di pasar
yang bisa memenuhi dagangannya dia tinggal pengen hati di manusia. Kalau dinampak cuma memang di dunia Allah dia akan jadi seakan-akan kalau apa ya ada Indonesia itu beda. Kita duduk di masjid saja tapi perasaan kayaknya lama banget karena memang gitu. Kalau untuk menuju ridho Allah jadi seakan-akan mungkin berat ini ya. Berbeda kalau kita maksiat kayaknya awalnya sejam 3 jam 10 jam cepat amat sih. Nah itu maksiat memang udah berasa. Makanya kerja kita mengetahui daripada utamaan orang beribu utama daripada manusia ya seberat apapun yang kita hadapi ya maka sempatkanlah kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Maka ada seorang ulama Syekh Abu Mubarak ditanya, ya Syekh, kalau antum dan mungkin dari Allah, antum hati hari ini, ya, pokoknya berhubung lagi tok akan meninggal dunia, apa yang kau lakukan? Kata beliau, kalau benar itu ilham dari Allah, saya akan meninggal dunia pada hari ini, maka saya akan cari yang namanya majlis ilmu. Majlis ilmu dicari. Kenapa? Karena disitulah rahmat Allah. Karena disitulah keberkahan Allah berikan. Bahkan disitulah ampunan Allah berikan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Khattab, Nabi bersabda, barang siapa yang keluar dari rumah kemudian menuju ke majelis taklim, kemudian dia duduk mendapatkan ilmu agama, bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya kepada Allah, bertambah takwanya, maka ketika dia bangun dari majelis tersebut, maka dosa-dosanya berguguran. Tuh. Ini lengkap nih misalnya ini. Ya, semuanya juga ada. Maka kalau orang yang paham itu pasti akan berebut untuk bisa menghadiri namanya majelis taklim. Maka kalau kita sudah termasuk orang yang diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala ya untuk istiqomah dalam menghadiri majelis taklim, jaga ada bagi semuanya. Maka kita niatkan dari sekarang bahwa saya insya Allah ingin istiqomah terus akan daripada menghadiri majelis taklim. Insya Allah kita akan dimudahkan oleh Subhanahu wa taala di dunia tangga kita untuk bisa menghadiri namanya majelis taklim. Jangan sampai kita sudah diberi semuanya, kita timbul malas-malas, akhirnya itu mau cabut lagi itu. Akhirnya itu saat kapan? Ramadan ketemu lagi ya, Ramadan nih. Besok mau sebut pengajian, terus ada dia. Jangan-jangan anugerah yang Allah selama ini dicabut ya daripada untuk mendapatkan kebaikan, ternyata dia tidak mendapatkannya. Maka jaga dengan sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada kita. Maka insya Allah ini pertama kita memulai daripada pengajian. Insya Allah pada malam berikutnya kita membahas seperti biasa. Ini yang pertama diberikan dulu daripada giro, motivasi biar kita ini merasa berat untuk meninggalkan yang namanya majelis taklim. Karena yang namanya kita hidup di ini itu pasti daripada pendidikan Quran. Ya, terutama orang-orang yang mau belajar dari agama. Ini setan berpahala berhenti mati sampai kita mati. Setan terus berusaha bagaimana kita ini agar tetap menjadi orang yang bodoh. Gak apa-apa, kita tapi bodoh. Ini yang bisa dilakukan. Insyaallah kita semuanya ya orang beriman, tetapi orang yang mempunyai ilmu. Makanya menghadiri saling sampai kita meninggal dunia, sampai kita berhadapan betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk pada malam ini. Dan besok pokoknya itu malam pertama setengahnya, ya, setengah jam biasanya kurang lebih. Ya, biar merasa pemanasan dulu. Pemanasannya, gitu ya. Jangan langsung bahas kita. Ini
Ini menjadi sebagai ya bahasa tapi ya sekedar untuk pagi ya bahasa tapi mengingatkan gitu. Insya Allah nanti kita bahas kitab yang seperti biasanya. Wallahu a'lam.